Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya kali ini ingin ngobrol dengan Habib Mu'annas Aidit. Selamat datang ke Cokro, Habib. Selamat datang. Waduh, ini lama sekali kita nggak ngobrol ya. Udah lama ya. Saya sebenarnya gini, Bib. Kenapa saya pengen ngobrol dengan antum itu? Manggilnya antum lah ya. Karena beberapa hari lalu saya kan nonton video beberapa kontennya Refly Harun. Iya. Itu ada kasus Charlie Chandra nih, Iya. yang pokoknya penangkapan Charlie Chandra oleh polisi, dan yang jadi narsumnya itu, kenapa saya tertarik, yang jadi narsumnya itu Ahmad Khozinuddin, yang adalah lawyernya Ahmad Fadilah atau siapa itu, yang tim penuduh ijazah palsu, pemfitnah ijazah palsu itu kan, wah ini apa ini kasus ini gitu kan. Terus pokoknya narasi di situ, di beberapa konten, Charlie Chandranya juga diwawancara oleh si Refly Harun gitu. Narasinya adalah bahwa Charlie Chandra ini adalah korban aguan, korban PIK 2, tanahnya diserobot oleh PIK 2, dan dia kemudian karena menyuarakan kasusnya gitu ya, terus kemudian dikejar polisi, terus ditangkap secara paksa. Sewenang-wenang kalau menurut dalam judulnya itu pokoknya betul-betul narasinya adalah bahwa polisi itu di bawah kendali aguan gitu loh. Jadi itu gambar besarnya begitu, penangkapan yang dimuat di podcastnya Refly Harun begitu. Nah, saya kan melihat beberapa tweetnya Bib Anas ya, bukan tweet sih, posting kan sekarang X namanya kan. Nah itu kan tentang kasus ini. Ternyata buntutnya kan jauh tuh soal Charlie Chandra ini, ternyata kasusnya lumayan lama gitu. Jadi saya tertarik untuk dengerin sebenarnya apa yang terjadi. Iya, pertama yang perlu saya sampaikan adalah memang kelompok yang selama ini mempolitisasi PIK 2 ya, itu kelompok-kelompok yang sama juga yang mempersoalkan soal ijazah tuduhan palsunya Pak Jokowi. Ijazah palsu, tuduhan ijazah palsu. Iya. Padahal memang niatnya kalau kita menggunakan akal sehat yang soal masalah ijazah palsu, itu kan sebetulnya sudah clear. Kenapa sudah clear? Karena pertama, mereka kan selalu ngotot, tunjukkan dong ijazah aslinya Pak Jokowi. Itu sudah pernah ditunjukkan loh ijazah aslinya Pak Jokowi dengan apa? Dibawa ke pengadilan. Ingat, ada beberapa terpidana dalam kasus-kasus itu ya. Saya sebelum masuk ke kasus Charlie Chandra ya. Yang Bambang Tri dulu ya. Ada Bambang Tri, ada Sugi Nur juga. Iya. Sempat di RH juga kan, di channel YouTube-nya dia menyampaikan itu. Ada terpidananya. Bahkan terakhir, tadi saya dengar ada di Surakarta juga, di Polres Surakarta ada penangkapan juga soal masalah ijazah. Ada terpidananya, ada beberapa putusan pengadilannya, artinya jelas. Ini sudah pernah diperiksa, sudah masuk lab kalau menurut saya. Nah kalau kebelakangan kemudian gaduh ini yang kemudian terjadi, ya yang soal ijazah ini, ya karena di luar logika yang membuat gaduh ini. Bagaimana orang yang menuduh tapi yang tertuduh disuruh membuktikan, kan itu yang membuat gaduh. Ya kan, proses hukum itu kan nggak seperti itu. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Kegaduhan itu terjadi ketika orang yang difitnah justru dituduh untuk membuktikan dengan menunjukkan ijazah aslinya. Padahal sudah jelas kan, ada terpidana, ada pelaku, belum lagi proses-proses administrasi selama Pak Jokowi waktu itu jadi kepala daerah kan, dari wali kota. Betul. Ya masa kita menegasikan tentang ketelitian dan kecepatan mereka. Kalau mau kan gaduh mungkin pada saat beliau masih jadi wali kota, ya kan, gubernur, presiden dan 2 kali dan seterusnya. Pak Jokowi kan lapor polisi. Terus kemudian Rosyuryo kemarin kan ke Komnas HAM tuh. Narasinya itu kriminalisasi. Jadi selalu munculnya itu. Jadi diksinya memang mereka selalu menggunakan kata-kata itu. Jadi ketika kalau apa yang mereka lakukan adalah penegakan hukum, tapi ketika itu terjadi pada mereka itu kriminalisasi. Gitu. Mereka yang membuat gaduh gitu, mereka maunya disebut pejuang. Nah itu diksi-diksi itulah kira-kira yang selalu mereka pakai, memang selalu memanfaatkan. Intinya adalah kebebasan berpendapat hari ini mereka pakai untuk menyebarkan berita bohong, kabar bohong, fitnah, framing, opini publik, penghasutan di tengah masyarakat dengan memanfaatkan kebebasan berpendapat. Situasi diperburuk oleh regulasi ya, aturan kita ya. Karena kalau dulu kan ada Undang-Undang 14-15 itu kan, menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kegaduhan, itu bisa dipidana tuh, Gus. Dulu kan banyak yang ditangkap, termasuk Bambang Tri kan bisa tuh ditangkap. Tapi belakangan kan pasal itu kemudian dicabut.
Sehingga situasi hari ini orang menyebarkan hoax itu boleh. Sepanjang nggak menimbulkan kerusuhan. Nah itu akhirnya dimanfaatkan. Gitu loh. Banyak isu-isu, ya termasuk isu soal ijazah. Ya termasuk soal masalah Charlie misalnya kan. Padahal dia adalah pelaku, tapi di framing sebagai korban. Nah ini soal Charlie nih. Kita masuk ke soal Charlie Chandra nih. Kan narasinya tadi yang saya bilang kan, ini polisi sewenang-wenang menangkap Charlie Chandra gitu kan. Dan ini juga yang disuarakan oleh Ahmad Khozinuddin juga yang makanya ini kan kelompoknya sama. Kelompok pembenci dan sakit hati. Ya kan kalau Zinuddin kan orang tahu dia memang gembong HTI ya. Ya, jadi aktivis berkedok pengacara lah kira-kira. Dia dendam, sakit hati. Ya. Sehingga dia membuat gaduh pada hari ini ya karena ormasnya dibubarkan. Kan itu. Maka ya semua isu-isu yang hari ini dia ciptakan ya untuk membalas dendam kesumatnya itulah. Dengan menggunakan konten-konten media sosial ya. Betul, jadi menyebarkan hoax itu mereka pakai konten-konten. Anda kalau bisa lihat di berbagai platform media tuh, khususnya di TikTok gitu ya. Itu banyak tuh konten-konten mereka. Mereka bikin cerita kegaduhan dengan versinya mereka sebarkan. Jadi kebohongan yang diulang-ulang terus itu akan dianggap orang sebagai kebenaran. Seperti teori propaganda Joseph Goebbels, seperti propagandanya Jerman. Sehingga orang kemudian menjadi terbentuk. Bener gak sih ijazah Pak Jokowi palsu? Bener gak sih si Charlie ini adalah korban? Nah kira-kira gitu loh. Nah pola-pola mereka itu. Dan itu nggak ada payung hukumnya situasi hari ini. Nah gitu. Saya mau masuk ke soal Charlie Chandra ini. Jadi kan ya tadi, gimana sih sebenarnya menurut Bib Anas apa yang sebenarnya terjadi ini? Soal penangkapan, terus juga soal kasusnya, kronologi kasusnya gitu ya. Iya. Kalau kita lihat yang beredar di media sosial ini kan yang perlu harus disampaikan adalah seolah-olah Charlie ini dianggap korban. Dia punya tanah di Teluk Naga itu. SHM nomor 5 Lemo kalau dikenal dengan itu. 8,7 hektar. Nah sekarang itu sudah masuk ke dalam kawasannya PIK 2 dan sekarang sudah jadi jembatan layang di situ. Situasinya gitu. Tapi yang mau saya sampaikan, Charlie ini bukan korban. Charlie ini adalah pelaku. Dia bukan pemilik tanah loh. Pemilik tanah asli itu adalah Tipitnyo namanya. Pemilik asli tanah itu adalah Tipitnyo, saya ulangin, 8,7 hektar. Dia punya sertifikat tahun 69. Charlie sepakat dengan itu bapaknya. Sepakat. Bapaknya siapa namanya? Sumita Chandra. Tahu. Itu pemilik tanah. Dan Tipitnyo ini tidak pernah menjual tanahnya kepada siapapun. Nah, masalah kemudian terjadi pada tahun 82. Sertifikat Tipitnyo itu sebagai pemilik lahan ya, itu digadaikan sama Paul Chandra keponakannya. Ke Hairil Anwar namanya. Karena punya utang. Sorry, Paul Chandra ini apanya? Keponakannya. Keponakannya si Tipitnyo. Keponakannya Tipitnyo. Diam-diam tahun 82 dititipin. Marah lah. Kok dititipin kok ini? Nah, belakangan ternyata di AJB sama Hairil di AJB dengan surat kuasanya palsu. Kan kalau orang mau jual beli pakai surat kuasa Tipitnyo kan? Karena dia pemilik asal. Karena Tipitnyo nggak tahu, surat kuasanya dipalsuin untuk jual. Pakai cap jempol. Akte jual belinya dipalsuin juga. Marah Tipitnyo, dijual kenapa ke Hairil Anwar? Dilaporkanlah ke polisi Paul Chandra. Terbukti memasukkan. Dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa Paul Chandra mengakui terus terang bahwa dialah yang menggunakan cap jempol tangan di atas nama Tipitnyo. Ada putusan pengadilannya tahun 93. Jadi kalau dalam hukum itu kalau udah ada putusan pengadilan ya inkrah res judicata for veritate herbetus. Putusan itu harus dihormati dan dihargai. Nah kira-kira itu azas tuh kira-kira. Jadi ada putusan tahun 93, marah lah. Kena terbukti Paul Chandra itu 6 bulan penjara. Nah belakangan sertifikat ini kemudian ditelusurin, nggak tahu ada sama Sumita Chandra, bapaknya Charlie. Dan Sumita Chandra hubungannya apa dengan Paul Chandra? Namanya sama-sama Chandra tapi beda. Tapi nggak ada hubungan. Oh gitu ya? Nggak ada hubungan. Oke. Nggak tahu ada sama Sumita Chandra. Ditelusurin ternyata si Hairil ya yang dari cap jempol kasusnya Paul Chandra itu Sumita Chandra punya ngutangin si
Khairil Wijaya 30 juta. Akhirnya di AJB juga. Oh, oke. Jadi dari sini palsu, dia udah palsu nih. Di AJB-in gitu loh ke si Sumita Chandra. Dilaporin lah sama Tipitnyo. Sumita Chandra ini bapaknya Charlie. Charlie ini nggak ngerti. Nggak ngerti dari cerita-cerita ini. Gitu loh. Nah, dilaporkan lah. Nah, ketika kemudian dilaporkan, nah akhirnya hasilnya penyelidikan polisi dimasuk ke lab screen lagi, putusan-putusan itu ada putusan pengadilan, ada tanda tangan pemalsuannya si Paul Chandra, ditetapkanlah sebagai tersangka. Sumita Chandra, DPO, diminta sertifikatnya penggelapan. Karena sertifikatnya Tipitnyo. Kaburlah dia ke Australia. Si ayahnya si Charlie. Ayahnya Charlie ini 2014 kaburlah ke sana sampai meninggal di sana. Sertifikat masih ada di sana. Gitu. Nah, belakangan kemudian si keluarganya Tipitnyo minta kita sebagai kuasa hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Kita bikin somasi ke ahli warisnya Sumita Chandra karena si Sumita Chandra 2015 meninggal kan. Nah, kita bikin somasi, kita minta supaya sertifikat dikirim. Diserahkan, kan itu barang bukti dalam laporan. Nah, akhirnya dia nggak mau menyerahkan. Ya udah, kita laporin ke Polda Metro Jaya, penggelapan ahli waris. Gitu. Belakangan nggak ada punya itikat baik, dia nggak mau menyerahkan itu, diam-diam cari ngebalik nama. Dibalik nama lagi gitu loh, guys. Dari nama bapaknya Sumita Chandra ke nama dia. Kita cek dokumen di BPN Kabupaten Tangerang. Nah, ternyata kita cek, di situ dia memberikan keterangan palsu. Apa keterangan palsunya? Bahwa dalam lampiran-lampiran orang kalau mengajukan sertifikat itu kan, dia harus memberikan penjelasan bahwa dia salah satunya adalah tidak menguasai fisik tanah ini kan gitu. Salah satunya klausulnya harus menguasai fisik. Dan saya siap dituntut jika memberikan keterangan palsu atau tidak benar, nah gitu kira-kira. Nah, dia tidak pernah menguasai fisik. Fisik itu dari dulu, dari tahun 69 sampai hari ini masih dikuasai sama keluarga Tipitnyo sebelum beralih ke kita ya. Ke kita itu maksudnya ke PIK. Iya, karena akhirnya kan dibeli itu. Dibeli oleh kita. PIK 2 membeli ke Tipitnyo. Keluarga Tipitnyo, pemilik asli tanah itu. Dan itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, kan kita proses hukum cari ini kan karena kita mendapat kuasa kan sebelumnya nih. Sebelum jual beli ini dari keluarganya Tipitnyo kan untuk menyelesaikan. Nah, akhirnya kita temukan ada dugaan tindak pidana tadi yang pemalsuan fisik itu kan, memberikan keterangan tidak benar kan. Laporan yang tadinya di Polda soal penggelapan kita cabut tuh, Gus. Kita bikin laporan lagi yang ini. Karena ini kita yakin bahwa ini lebih kuat buktinya. Jelas ada bukti, kita udah due diligence inventarisir semua bukti-bukti itu. Nah, bukti pencabutan itulah yang disampaikan oleh si Charlie ya. Seolah-olah bahwa kita pernah dilaporkan tapi tidak terbukti. Bukan tidak terbukti karena kita cabut laporannya. Dicabut untuk digantikan untuk bikin laporan lagi. Yang itu. Nah, yang hari ini menjerat nih Charlie ditangkap ini kan ini laporan yang ini. Karena memberikan keterangan tidak benar itu, gitu loh, Gus. Jadi statusnya sebenarnya sebagai tersangka kan? Iya. Sudah sebagai tersangka. Nah, akhirnya kita melaporkan. Nah, pada saat kita melaporkan di Polda Metro Jaya ternyata yurisdiksi wilayah hukumnya ada di Polda Banten. Akhirnya perkara itu dilimpahkan ke Polda Banten. Nah, selama di Polda Banten proses-prosesan berjalan, Charlie kabur pada saat dia ditetapkan tersangka. 6 bulan nggak ketemu, hampir setengah tahun. Sampai dikirim DPO, dicekal, nggak ketemu-temu gitu. Dicari nggak tahu pergerakannya. Yang dia di podcast salah satu podcast bilang ada posternya ditempel di sekolah anaknya. Iya, itu DPO. Upaya-upaya polisi bagaimana mencari pelaku kan. Dia waktu itu sebagai tersangka pakai keterangan palsu itu ya tentang yang di BPN. Tersangkanya di situ kasusnya. Memberikan keterangan palsu itu. Oke. Jadi dia memberikan keterangan palsunya itu karena itu. Terus kemudian kan setelah itu ada perjanjian perdamaian, Beb. Jadi ini gimana ceritanya? Kan dia sebagai sebagai tersangka pemalsuan, kan? Terus DPO. Terus tahu-tahu ada perjanjian perdamaian dengan. Nah, setelah tadi udah 6 bulan jatakan DPO kan. Cari-cari akhirnya ketangkep, dapat di rumah temennya.
namanya William Husin. William Husin ini sempat di proses hukum juga dengan dugaan obstruction of justice, perintangan penyidikan, 6 bulan ngumpet di rumahnya di Pasir Putih, Ancol, Jakarta Utara, daerah situ. Ditangkap di situ oleh gabungan tim dari Polda Metro Jaya sama Polda Banten. Karena susah nih orang, ular, licin gitu loh. Dan dalam banyak kesempatan ya memang selalu mangkir gitu. Dapat, nah akhirnya dibawa ke Polda Banten, ditahanlah di sana. Nah, ketika ditahan di sana, kuasa hukum sebelumnya itu namanya Fajar Glora diganti sama Alvin Lim. Alvin Lim, kemudian sebelum ketemu saya sempat ketemu Charlie dulu waktu itu. Pada saat penangkapan ya kan di Polda. Kalau tuduhan dia bahwa saya ngajakin damai. Enggak, saya enggak ngajakin damai. Saya ketemu sama dia mempertegas bahwa Pak Charlie, ya, ini proses hukum kita tetap akan jalan terus. Gitu loh. Nah, terserah ini semua kembali ke Pak Charlie. Gitu loh. Kalau prinsip kita nggak ada masalah untuk membuktikan di pengadilan. Sekarang maunya Pak Charlie, apakah ini tetap kita jalan terus atau bagaimana? Nah, dia tetap waktu itu sempat minta, "Oh, itu kan tanah saya, Pak." "Bukan tanah Pak Charlie, bukan pemilik tanah, pemilik sertifikat bodong," saya bilang. Bukan pemilik tanah tipenya sama ahli warisnya tuh. Itu gitu loh kita bilang ke dia. Di luar soal ini sebenarnya Charlie pernah nggak ketemu atau melakukan ini dengan nggak ngerti dia kan cuma terima sertifikat dari bapaknya. Dia lihat bapaknya punya tanah di situ, ya kan itu aja. Dia nggak ngerti cerita mungkin bapaknya DPO tersangka sampai meninggal di sana. Saya nggak tahu juga. Kalau dia ngerti dia nggak akan nuntut. Karena ahli waris lainnya nggak ada yang nuntut, kok Charlie doang. Kan dia ada 4 orang kalau tidak salah tuh ahli waris Sumita Chandra. Kan yang ribut Charlie aja. Bahkan saya sempat WhatsAppan kok dengan Henry, salah satu saudaranya tuh. Dia disampaikan ke saya, Pak, tolong dibantulah soal masalah perdamaian. Waktu masih menunjuk Alvin Lim, gitu. Ya maafin lah, cari kalau begitu. Saya ada kok WhatsApp-nya. Nah itu soal perjanjian perdamaian itu, Lim. Bim. Jadi ceritanya gimana? Jadi setelah ketika saya tadi ketemu sama Charlie, ya saya sampaikan, ya dia sempatlah minta 500.000 per meter. Bukan tanahnya kok. Gitu. Masalahnya bukan gak usah dia, orang bapaknya juga DPO kok tersangka. Nggak pernah beli, orang ngasih dari utang piutang. Hairil Anwar nggak ada urusan. Hairil ini melakukan pemalsuan terhadap Paul Chandra yang punya tanah. Hairil Wijaya. Nggak pernah jual. Kan gitu, orang nggak pernah merasa jual. Ya kan siapapun dalam posisi orang yang tanahnya nggak berasal jual, tiba-tiba sertifikat di Pasar Murah, apa kita mau terima? Nah itu yang dirasakan oleh Tipitnyo. Kita nggak pernah merasa jual, loh kok ini kan begitu. Nah akhirnya ya sudah, kita tinggal karena nggak ada titik temu waktu itu. Nah belakangan Alvin Lim dia nunjuk pengacara. Datang Alvin Lim ke saya. Saya jelasin kronologisnya. Charlie Chandra menunjuk Alvin Lim. Saya bilang, "Bang, ini bisa gak dimediasiin?" Si Alvin Lim kemudian ketemu sama Habib Anas. Iya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Ya saya akan coba untuk bicara ke klien saya kan gitu. Ya dalam hal ini adalah Pak Nono kan PT MBM. Itu kan PT MBM tuh. PT singkatannya Mandiri Makmur, bangun ya kan. Salah satu anak perusahaan, yang mendapat kuasa dari Tipitnyo waktu itu, dari ahli warisnya untuk ngurus pemelasan tanah ini kan. Nah itu kan dirutnya Pak Nono Sampurno. PIK 2 lah gitu ya, itu bagian dari PIK 2. Nah itu nggak ada kaitannya itu dengan Pak Aguan. Jadi PT MBM itu ya Pak Nono gitu. Nah akhirnya saya bicara dengan situ Alvin Lim secara detail gitu sama dia bahwa boleh aja Bang kalau damai, tapi saya bicara dulu dengan klien saya. Nah berkali-kali kita ketemu. Nah kemudian sebentar, damai itu pengertiannya gimana? Kan dia statusnya tersangka nih. Iya. Jadi yang dimaksud saat itu perjanjian damai itu Alvin menawarkan saya damai. Kasihan dia bilang. Saya Bang cobalah supaya dia jangan ditahan. Gitu. Tapi statusnya tetap tersangka. Di dalam tahanan dia waktu itu. Cari itu di dalam tahanan. Setelah DPO lari kemana-mana itu, sampai ditemukan di Ancol itu, kan susah nih dapat nih orang pada saat itu. Nah Alvin kan. Alvin Limnya sekarang udah meninggal. Udah meninggal. Akhirnya dia cerita ke saya bahwa apa yang harus kita lakukan ya. Charlie ada gugatan PT UN Perdata di sana, ya itu cabut-cabutin sertifikat asli yang dibawa sama dia tolong dibalikin.
Gitu. Bukan mau kita pakai, enggak. Mau kita takut disalahgunakan. Karena kan udah batal. Ya. Gitu loh. Sudah Dan itu dinyatakan palsu. ditunaikan, dipenuhi oleh Alvin Lim. Maksudnya dipenuhi semua. Oh. Ya Pak, nanti saya bicara, dapatlah dia sertifikatnya, diserahkan sama Charlie. Oke. Tuntut gugatan apa semua dicabut. Dibikinlah kesepakatan antara saya dengan Charlie. Intinya bahwa tidak ada tuntutan lagi masalah ini, pidana, perdata, tuntutan apapun udah clear. Oke. Selesai tanda tangan, Charlie pulang. Keluar dari penjara berarti dia. Oke. Udah ada penyampaian, kita cabut. Ya. Dan itu saat itu sertifikat sudah ada di tangan Bip Anas berarti? Di polisi. Kan itu barang bukti laporannya Charlie. Ya. Tapi artinya sampai hari ini dikuasai polisi. Sudah nggak di tangan Charlie lagi gitu. Nggak di tangan lagi. Nah, masih sudah dipegang sama polisi gitu loh. Nah, dari situ kemudian saya untuk klarifikasi membuat jelas saja. Jadi perjanjian perdamaian itu sebenarnya intinya persoalan antara Charlie dengan kliennya Bip Anas dengan siapa? TPBM itu udah selesai, dianggap selesai. Udah gitu. Selesai dengan perjanjian Charlie itu udah selesai, closing. Oke. Gitu loh. Nah, ramai kan belakangan nih. Politisasi PIK 2 soal pagar laut, soal begini-begini. Nampaknya Charlie memanfaatkan momentum itu. Memanfaatkan lagi. Menuntut lagi tanah yang dianggap. Jadi ketika rame kasus pagar laut apa itu, Charlie muncul lagi. Dia katanya ke Kesultanan Banten itu kan. Dia di situ hadir di acara Sedidu, dia bikin orasi testimoni gitu ya. Seolah-olah dia adalah korban PIK 2, tanahnya dirampas. Jadi dia bikin testimoni menceritakan tentang kasusnya. Iya, playing victim. Menceritakan tentang kasusnya. Dan itu dibuat konten dan itu disebarkan kemana-mana, membentuk citra negatif. Padahal dia bukan pemilik tanah dan kasus sudah clear, gitu loh. Nah itu sesuai dengan perjanjian. Kalau kemudian para pihak mengingkari perjanjian, kita bisa buka lagi untuk ditindaklanjuti proses penyidikannya untuk membuktikan bahwa dia memang bukan pemilik tanah, dia bawa sertifikat bodong, pemilik sertifikat bodong, Charlie, bukannya pemilik tanah. Pemilik tanah ada ahli warisnya, dan Tipitnyo sendiri. Kita buka lagi. Nah, akhirnya peradilan lah dikabulin. Itu yang mendorong Bip Anas mengajukan pra-peradilan. Iya, dengan bukti-bukti itu. Karena dia mengingkari kesepakatan yang sudah dibuat. Saya minta kepada pengadilan untuk menindaklanjuti proses penyidikan ini lagi. Untuk ditindaklanjuti. Nah, polisi menjalankan perintah dari pengadilan agar melanjutkan lagi proses penyidikannya. Yang kemarin terjadi penangkapan. Nah, sebelum soal penangkapan ini, Bip. Nah, ketika Bip Anas mempra-peradilan kan kalau nggak salah saya pernah baca juga ada gugatan ke Bip Anas juga kan? Gugatan apa gitu kayaknya? Enggak ya? Iya, jadi gini. Belakangan ketika kemudian pra-peradilan ini kita menang, kan dia merasa khawatir, waduh, ini pasti bakalan lanjut lagi nih. Bisa ditangkap lagi nih, bisa ditahan lagi nih. Dari sisi Charlie. Maka dia akal-akalan ngelaporin saya pakai ITE pidana ke Polres Jakarta Utara. Ngelaporin Pak Nono Sampurno juga katanya ke Bareskrim dengan tuduhan menyerobot tanah. Apa yang diserobot? Sertifikat dia itu sudah dibatalkan sama BPN tahun 2024 itu karena cacat yuridis dan cacat prosedural ditemukan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa cap jempol itu palsu oleh Paul Chandra. Udah batal. Putusan dari BPN-nya ada. Jadi dia mau menunda waktu supaya proses pidana dia nggak jalan. Kan masih ada gugatan tuh di pengadilan. Nah kira-kira itu loh. Cara ini dulu juga pernah dipakai sama bapaknya Charlie akal-akalan. Ketika putusan pengadilan tahun 93 menyatakan bahwa Paul Chandra ini memasukkan tanda tangan di atas nama cap jempol itu di atas nama pemilik tanah asli Tipitnyo tahun 94 itu bapaknya Sumitra Chandra pernah digugat juga oleh orang yang namanya Vera Juniarti Hidayat. Nah, putusan inilah yang dipakai sama dia. Seolah-olah bahwa untuk melegitimasi sertifikat dia, bahwa saya juga diperkuat oleh putusan pengadilan. Pernah dengar nggak? Dia menyatakan itu. Nah, itu putusannya Vera. Vera ini dugaan saya, orang ciptaan bapaknya. Seolah-olah tahun 93 karena udah diputus pengadilan pidana, 94 muncul nama Vera. Kita nggak tahu Vera ini siapa. Ngaku-ngaku dapat hibah dari Tipitnyo 8,7 hektar. Saudara bukan apa bukan, gugat si Sumitra Chandra. Gugatannya ditolak sampai PK. Ya gitu kira-kira. Nah, gugatan itulah yang dipakai sama Charlie seolah-olah bahwa kita udah menang putusan pengadilan gitu.
Apa yang mau digugat dengan hibah? Sertifikatnya aja sama bapaknya Charlie kan. Ya nggak? Dan itu putusan itu nggak ada kaitannya dengan Tipitnyo. Gitu loh. Karena Tipitnyo punya tanah. Kalau putusan pidana itu kan kita mengikat semuanya ya. Kalau perdata itu ya para pihak aja yang berperkara. Nah putusan itu nggak bisa dipakai sama Tipitnyo gitu loh. Jadi nggak ada kaitan tuh putusan-putusan perdatanya mereka. Itu mainannya mereka, akal-akalnya mereka. Akalan-akalan mereka itulah yang saya tangkap mau menghindarkan putusan. Jadi seolah-olah begini kira-kira. Kita perlu putusan pidana nih yang bisa memperkuat sertifikat ini karena ada Paul Chandra sudah terbukti. Nah, dia pakai kan gugatan perdata itu untuk memperkuat gitu loh, Mas. Untuk memperkuat. Nah, kalau enggak, padahal yang bisa membatalkan putusan pengadilan pidana itu ya pengadilan di atasnya, bisa banding atau kasasi, bukan putusan perdata gitu. Itu lain isu lah gitu ya, lain jadi perkara. Jadi pemalsuannya clear kalau menurut saya itu udah jelas. Sampai proses panjang gitu loh. Makanya janganlah yang nggak ngerti ya, saya menghormati lah sebagai rekan sejawat ya kayak Gufroni mungkin Kojinuddin gitu ya. Tapi mohon maaf ya bagi saya mereka nggak paham kok soal ini. Jadi jangan menimbulkan kegaduhan dengan menyebarkan kebohongan. Nggak ngerti kasus ini, kita dari awal ini sudah mengikuti gitu dari proses tahap awal. Nah, bisa ini nggak dikomentari nggak soal penangkapannya itu? Jadi kan setelah pra peradilan terus urutannya gimana sampai yang sekarang? Iya, polisi ini datang ke Kemayoran kemarin terakhir tuh rame konten bahwa dia dianggap korban katanya. Enggak, dia pelaku. Polisi datang ke Kemayoran, ke kediaman Charlie dalam rangka menjalankan perintah. Pertama ada putusan pra peradilan, proses penyidikan dilanjutkan. Kedua, perkaranya sudah P21. Udah mau P21 nih. P21 itu adalah penyerahan dari proses penyidikan ke penuntutan untuk menyerahkan barang bukti dan tersangkanya. Barang buktinya siapa? Ada, sudah dalam berkas perkara. Tersangkanya siapa? Charlie. Datang hari Sabtu polisi kemarin 20 orang. Bawa surat perintah penangkapan. Bawa surat panggilan. Ke rumahnya itu. Bagi saya polisi Sabtu datang, baru Senin ditangkap. Humanis gak humanis? Padahal harusnya tangkap aja langsung. Udah mau P21. Untuk polisi dikasih kewajiban untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti. Tersangka ini pernah melarikan diri loh. Pernah DPO. Selama 6 bulan. Tahu gak itu kuasanya? Dia ditemukan di Ancol, Pasir Putih. Ada kekhawatiran melarikan diri. Ya enggak? Kalau kemudian dia kabur lagi, siapa yang jamin? Dia tahu misalnya dia mau ditangkap, dia kabur lagi, ngilang lagi. Nah, tapi masih dikasih kesempatan sama polisi sampai hari Senin. Dikirimin surat panggilan. Ternyata hari Senin itu, nah itu yang kemudian rame. Katanya ada kembarannya itu kan. Nah itu kita nggak tahu tuh. Yang datang ternyata dia mengecoh. Karena memang ular gitu loh. Charlie ini tapi itu benar, ada kembarannya itu benar. Hah? Jadi katanya nah, ada. Itu saya nggak ngikutin tuh. Coba saya ngeliat di artikel media aja. Iya, di artikel tuh ada saya baca. Memang ada kembarannya, saya nggak tahu. Jadi juga kata menurut versi polisi pokoknya ada yang dari pihaknya Charlie itu datang gitu ya, kayak seakan-akan pengen menyerahkan diri tapi itu ternyata bukan Charlie gitu. Nah itu saya nggak tahu tuh, karena saya tahu dari media aja. Iya. Cuma maksud saya tapi itu kembang-kembangan aja lah, kembang-kembangan cerita aja lah. Tapi maksud saya yang perlu saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan polisi itu udah jauh dari humanis menurut saya. Dia datang hari Sabtu menunggu dia sampai 3 hari. Apa yang dilakukan Charlie di situ? Nantang, video-videoin. Direkam-rekam, dada-dada. Iya. Bayangkan aparat penegak hukum. Malah dia, saya kira kan sebelum wawancara Kojinuddin dengan Refli Harun, kan Refli Harun wawancara juga sama Charlie. Iya. Sebelum ditangkap gitu loh. Iya. Jadi dia bisa gitu membikin konten itu bisa gitu loh. Kan kalau Refli Harun modelnya kan tidak Zoom. Iya. Jadi Refli nelpon. Nelpon tapi fotonya ditampilkan, foto sinarsum gitu. Jadi itu dilakukan itu si Charlie. Nah, setelah kejadian itu, jadi gimana nih perkembangannya? Kan dia tadinya sudah tersangka. Terus ada perjanjian perdamaian gitu kan, yang antara Alvin Lim, pengacaranya Charlie, dengan Habib Anas kan. Perjanjian itu sudah disepakati berdua, dua belah pihak, dan itu
katakan aja udah berjalan sekian lama, tahu-tahu Charlie tampil lagi. Di tengah politisasi PEK 2 ini kan dia rame pengen, soal pagar laut. Dia pengen memanfaatkan momentum lah gitu ya. Momentum. Ini ada kasus pagar laut. Coba-coba jangan-jangan bisa lagi nih nuntutnya gitu loh. Dia tampil dengan narasinya sendiri, story-nya sendiri bahwa saya ini adalah korban PEK 2. Gitu kan? Saya adalah korban 2. Dia testimoni dikasih panggung. Sama Said Didu gitu ya. Nah, ini yang mendorong Bib Anas kemudian loh, kamu kan sudah perjanjian damai kok malah nuntut lagi. Tampil begitu di peradilan kan gitu ya. Membuat konten negatif soal PEK 2 seolah-olah merampas tanahnya, bahwa itu tanah bapaknya, padahal kan nggak begitu. Kan itu merugikan. Nah, sanggahannya si Charlie terhadap ini kenapa dia merasa punya alasan untuk melakukan itu? Silakan, Bu. Dia bilang itu di klausulnya nggak ada kok bahwa saya nggak boleh cerita gitu. Saya kan tidak boleh melakukan tuntutan apapun. Bagaimana? Tidak boleh melakukan. Dan dia melakukan tuntutan pidana, perdata, atau tuntutan dalam bentuk apapun. Jadi datang ke Presiden, dia cerita ke banyak orang, dia korban, tanahnya dirampas, bahwa ini, ya kan, itu apa? Ya kan? Itu maksud saya. Dan itu udah kita uji di pengadilan. Konten itu kita sampaikan sebagai bukti, dibenarkan oleh pengadilan. Dia mengingkari perjanjian. Nah, kalau sudah dalam kondisi seperti ini, itu berarti status tersangkanya yang lama itu dihidupkan lagi atau gimana, Beb? Jadi kan makanya polisi kemarin nangkep. Jadi ini bukan dilapor, makanya saya bilang kalau polisi langsung tangkap pada hari Sabtu itu udah bener. Apalagi sampai hari Senin, itu bagi saya itu udah humanis banget. Dikasih kesempatan. Nah, memang dia nantang kok. Aparat penegak hukum kita tuh, polisi udah datang baik-baik dari hari Sabtu sampai Minggu. Itu kan habis maghrib kalau nggak salah tuh, baru ditangkap tuh maghrib kan, ya kan? Nah itu kan udah jelas kalau menurut saya bahwa Charlie itu bukan baru dilaporkan, nih orang udah tersangka dan di dalam tahanan, dibebaskan karena ada perdamaian dengan Alvin Lim waktu itu. Nah kalau hari ini putusan pra-peradilan dimenangkan, proses penyidikan kemudian dilanjutkan, ya tangkap lagi, dibawa lagi, dibalikin ke dalam tahanan, benar gak? Kan udah benar, bukan baru dilaporkan, panggil dulu dong. Sampai 3 hari. Iya, itu kan maunya begitu. Ahmad Khozinuddin ini begitu. Bukan baru penyelidikan nih kasus. Bukan baru naik sidik, sudah tersangka. Gitu loh, sudah ditahan dia. Dan diambil di dalam tahanan pada saat perdamaian. Ketika dia mengingkari perjanjian, kita ambil, kita balikin di dalam tahanan. Menggunakan tersangka berkas perkara yang sama dalam kasus itu. Secara prosedur sudah benar, humanis. Terlalu humanis menurut saya. Masih ditunggu loh sampai hari Senin polisi. Lihat bagaimana perilaku orang mau ditangkap. Dia rekam-rekam, dia dada-dada. Itu kan luar biasa. Ya sampai polisi kemudian kehilangan kesabaran. Tapi saya terima kasih. Ya, maksud saya akhirnya dia bertindak tegas gitu loh. Mengambil keputusan itu. Nah juga ini, sebelum dia ditangkap atau sebelum, pokoknya pas rame-ramenya dia menampilkan diri itu kan sampai juga dia kayaknya bikin permohonan atau apa ke Pak Prabowo, terus dia sujud segala itu ya. Ngikutin nggak Panas itu? Iya. Kelompok-kelompok ini emang selalu begitu, Gus. Playing victim gitu loh. Iya. Iya nggak? Seolah-olah kayak paling terzolimi gitu loh. Iya nggak? Kalau kita laporkan, mereka merasa dikriminalisasi gitu loh. Beda maunya tuh mereka yang melaporkan kita kan gitu loh. Kalau mereka yang melaporkan namanya penegakan hukum gitu. Kalau kita melaporkan ke mereka kriminalisasi, kan itu juga terjadi juga di soal jasa palsunya Jokowi itu ya Surya kan? Kan gitu. Surya kan dan Tifa sekarang kan datang ke Komnas HAM, narasinya kan dikriminalisasi. Bahwa mereka ini saya kan hanya pengen ini hak publik. Untuk tahu tentang status ijazahnya Pak Jokowi itu gimana? Ini hak publik. Saya menyuarakan. Kok saya malah dilaporkan ke polisi? Ya, selalu berlindung di balik hak publik. Itulah kriminalisasi. Padahal itu kelompok mereka. Menurut Surya begitu. Iya, memang narasinya selalu begitu. Ketika mereka diserang, mereka mengatasnamakan seolah-olah semua rakyat Indonesia ini mendukung mereka gitu. Padahal kita tahu kan bahwa mereka kelompok kalah juga Pilpres di masa lalu. Kelompok pembenci, sakit hati, kalah Pilpres, gabung jadi satu. Hari ini bikin kado dengan beragam isu kan. Jasa palsu, PEK 2, macam-macam itu. Dan juga ini ada tendensi versi atau narasi yang bertentangan dengan mereka, itu pasti oleh mereka itu dianggap sebagai
pasti salah. Gitu. Iya. Misalnya UGM ya, dalam kasus ya, UGM kan sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Terus kemudian mereka menarasikan UGM ini disetir, ada cawe-cawenya Jokowi, atau UGM ini udah kong kali kong, nah kayak gitu. Terus pokoknya versi yang berbeda dengan mereka itu pasti dianggap. Iya itu Gus. Dianggap seolah-olah mereka ini pemilik dunia, pemilik kebenaran, pemilik kebenaran, memonopoli. Mereka dong yang benar, yang lain salah gitu loh. Yang punya produk ya udah menyatakan asli, tapi mereka nggak mau kan gitu kira-kira. Untuk menentukan asli produk apa enggak, yang punya produk dong UGM. Misalnya kan, UGM bilang itu asli. Lah terus kita bilang palsu gimana? Dan itu juga mantan Kabaris-Krim kan Pak Susno Duaji menyatakan itu kan terkait ini sebenarnya soalnya gampang kok. Nggak usah uji forensik atau nggak usah ini. Ini kan UGM-nya masih ada, orang-orang yang sebagian dosen masih ada, temannya Jokowi. Tanya aja gitu. Kalau UGM udah menyatakan asli ya sudah selesai. Sudah selesai gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya kan menjadi rame karena kan ini soal apa? Iya, makanya kenapa mereka kalau dibawa ke ranah hukum selalu kalah, Gus. Ya karena itu. Oke. Mereka tuh memanfaatkan media sosial untuk bukan penegakan hukum menurut saya, untuk menghasut. Dengan membuat produk konten begitu banyak, luar biasa media sosialnya mereka. Dengan membuat konten. Nah, teori ini akhirnya saya jadi percaya omongan Yosef Gobiel itu. Oh, ternyata benar ya kalau kebohongan diulang-ulang gitu akan dianggap orang sebagai kebenaran. Itu saya nangkep itu. Misalnya kayak kasus PIK juga kan sama. Kita jual beli, tiap hari banyak orang mau jual. Tapi dianggap merampas, menggusur. Yang mau jual mereka. Kalau kita jual beli kan berdasarkan kesepakatan. Nah, kayak narasi-narasi gitu. Itu yang terjadi dalam situasi hari ini. Dan lemahnya kita itu, Gus, tadi yang saya bilang, nggak ada payung hukum soal berita bohong itu. Jadi negara kita itu pada situasi hari ini ya, boleh orang menyebarkan berita bohong, Gus, hoax. Kita bilang aja itu kebebasan berpendapat. Sebelum ada kerusuhan. Karena pasalnya mengisyaratkan harus ada kerusuhan. Kalau nggak ada kerusuhan nggak bisa. Gue ijazah Pak Jokowi, orang percaya bahwa itu asli. Tapi sepanjang misalnya nggak ada kerusuhan nih, Gus, orang nuduh palsu boleh. Dan itu ya ada narasi lain yang bilang bahwa kegaduhan ini justru mereka nyalahin Jokowi sebagai Pak Jokowi sih harusnya kan tunjukkan aja gitu kan. Selalu kan Pak Jokowi yang justru dianggap sebagai biang kerok. Itu logikanya dibalik. Kan dibalik. Mereka tuh jadi Jokowi gitu. Yang diserang dengan berbagai fitnah, malah mereka bilang gara-gara Pak Jokowi nggak mau nunjukin ijazahnya, ini jadi berlarut-larut gitu. Jadi gitu, diksinya gitu. Mereka tuh selalu balik menggunakan misalnya harusnya pelaku jadi korban. Nah, kayak gitu-gitu loh. Harusnya kita minta penegakan hukum. Nah, kalau mereka penegakan hukum, kalau misalnya ini dianggap kriminalisasi. Nah, gitu-gitu caranya mereka. Dalam kasus Charlie Chandra dia sudah tersangka dan sudah di pengadilan sudah pengadilan palsu. Ya kan sekarang menjadi playing victim. Gitu. Nah, saya mau kembali ke soal Charlie Chandra lagi, Bib Anas. Sekarang sudah kan dia sudah masuk lagi ke penjara kan, sudah ditangkap lah gitu ya. Ini jadi what next? Ini kelanjutannya gimana, Bib? Kasus tinggal ini? P21 siap untuk disidangkan. Oke. Ikuti proses hukum berjalan, disitulah kesempatan kita membuktikan bahwa apa yang saya sampaikan bahwa Charlie ini adalah diduga maling, teriak maling ya. Ya kan dia maling teriak maling dong kalau dia mengakui bahwa seolah-olah itu tanahnya orang bukan tanahnya kok. Ya kan? Nah, tinggal pembuktian nanti di pengadilan. Bahwa betul gak itu adalah tanahnya dia atau bukan. Kan gitu aja. Kalau kita melihat bahwa dia bukan pemilik tanah, dia pemilik sertifikat bodong, iya. Kesempatan nanti kan dia nggak merasa bersalah kalau kagak. Dan itu belum ada pengadilannya semenjak karena dia waktu itu kabur ya. Iya, karena ada perdamaian, Gus. Sorry, kan ada perdamaian. Ada perdamaian. Akhirnya kita berhenti, nggak diterusin. Karena dia mengingkari, kita gugat lagi ke pengadilan, dikabulin. Akhirnya dilanjutin lagi. Makanya kita buktiin nanti. Kita bisa buktiin. Ya, saya bersumpah nih, pasti dia akan menyatakan bersalah. Sudah terang benerang, Gus, bukti pemalsuan itu. Silakan kalau kelompok-kelompok yang mau bikin narasi playing victim lah. Ya gak bikin video seolah dia sampai sujud-sujud. Iya gak? Kan proses hukum yang bisa menentukan. Kita semua terikat gitu. Nah itu nanti ada kesempatannya. Justru dikasih kesempatan juga kepada Charlie untuk buktikan kalau memang dia merasa punya
pemilik tanahnya kan. Mhm. Itu kalau menurut saya. Dan menurut Bepanas nanti seberapa kuat dia bisa membela dirinya? Ya Atau kalau bagaimana dia membela ya dirinya kalau itu saya kan kira-kira? jujur ya, Heeh. saya kan nggak ngerti tuh. Kuasa-kuasanya mereka mungkin juga cari dikasih informasi yang nggak benar Ini juga kan sih, nggak seharusnya jadi begitu. Alvin Lim sudah nggak ada, berarti dia punya Alvin itu saya tuh hormat sama beliau tuh. enggak, sekarang udah diganti kan berarti? Iya. Ada penggantinya nggak? Kan dia udah meninggal nih Alvin Lim. Iya, Gufroni itu pengacaranya PP Muhammadiyah, LBH-nya PP Oh, Muhammadiyah. oke. Makanya saya tuh kan sebetulnya kader Muhammadiyah juga, Gus, karena Iya, iya. saya SMA Muhammadiyah. Heeh, Saya heeh, heeh. kuliah juga di Muhammadiyah. Gitu loh. Maksud saya tuh sayang begitu nama besar Mhm. Muhammadiyah jangan sampai kemudian ada oknum-oknum tertentu memanfaatkan malah justru membela mafia-mafia tanah gitu loh. Mhm. Gitu. Jadi ya kelompoknya Gojinudin, Gufroni kan pengacaranya Sutrisno Lukito juga dulu sama pemalsu surat tanah juga gitu loh Oke, gue. oke. Mereka-mereka ini nggak ada yang pernah kalah, nggak ada yang pernah menang gue sama kita di pengadilan gitu loh. Makanya mereka tuh ngotot bawaannya kan gitu. Hmm. Karena kalau di pembuktian di pengadilan compang-camping mereka. Nah kalau di konten ya mungkin kan orang nggak ngerti gitu kan. Nah mungkin menyampaikan narasinya ya Mhm. versi mereka gitu. Anu Dan lah. dibawa ke pengadilan ya nggak nggak pusing Gus mereka Iya, juga. iya. Mereka mahir. Ya caranya ngotot tuh kayak Koji makanya ngomong ngotot aja Iya, dia. iya, iya. Tapi kalau dibawa pengadilan nggak ada yang menang Gus kasusnya. Oh. SK Budiarjo dengan kita juga kali ini juga sama pemalsuan surat tanah juga sama. Tanah punya surat tanah ngaku-ngaku Sorry, SK Budiarjo itu namanya, bisa dijelaskan nggak? Saya sama nggak. kayak Charlie. Oh, oke. Jadi ini gerombolan-gerombolan mafia-mafia tanah, Gus, pemalsu-pemalsu surat-surat Mhm. tanah. Gitu loh. Jadi kalau SK Budiarjo kan sama si si pengacaranya Koji juga. Oke. Ya kan? Pengacaranya Koji juga. Jangan-jangan dia ikut di Charlie ini nyerang kita dendam kusumat karena kliennya kalah juga di sono gitu loh. Nah, Gufroni juga sama mungkin nerima kasus Charlie Chandra karena kalah juga di kasus Susilo Kito. Nah, sama modelnya selalu modusnya itu pemalsuan surat. Ada Hmm. yang lurahnya tanda tangan tapi belum ngejabat gitu loh. Ada yang cap jempolnya dipalsuin kayak Charlie Chandra. Nah, modus-modusnya tuh selalu begitu mafia tanah. Ada yang Mhm. dipalsukan untuk mengambil tanah milik orang lain. Dan Dan itu udah diuji di pengadilan, ya, bisa dibuktikan. dan ini kembali ke soal Charlie Chandra, kalau sudah kasusnya sedemikian, kemungkinan ada perjanjian perdamaian lagi udah nggak mungkin ya? Gimana arahnya ini, ada opsi itu nggak? Ya kayaknya nggak mungkin Gus ya kalau menurut Kan tabiatnya ya. Gimana ya? Kita dulu setengah mati loh cari dia tuh, DPO itu kan 6 bulan. Lama Gus. Sampai kemudian lama itu. Makanya kenapa Polda Banten begitu khawatir sampai dia nungguin. Karena dia punya pengalaman itu mereka Iya, gitu iya. loh. Mungkin orang nggak tahu. Ini bukan baru buka laporan, enggak. Ini udah lama. Nah, kita udah kasih kesempatan. Udah di luar. Nah, ternyata begitu. Bahkan ketika ditangkap pun dia masih nantang-nantang. Hmm. Alasan apa yang bisa meyakinkan kita bahwa dia betul-betul akan konsisten misalnya. Hmm. Akan menghormati perdamaian kalau misalnya kita mau buat perdamaian kembali. Ya, ya. Dan Nah, waktu itu itu kan menurut ada saya tuh. perjanjian perdamaian, ada faktor ini ya, Alvin Lim ya, Iya, yang tadi Bu Panas Alvin Lim, bilang iya. respect lah gitu ya. Respect. Dia aja menyesalkan kok ketika beliau tuh masih hidup loh waktu itu. Ketika cari, "Bang, ini klien Abang gimana nih? Bikin konten nuntut-nuntut lagi nih soal Hmm. PIK 2." "Iya tuh Bang, saya juga kecewa Bang. Saya nggak Si tanggung Alvin jawab." Lim ngomong gitu? "Iya, saya kecewa Bang dengan Charlie Bang. Saya nggak tanggung jawab Bang. Udah itu biar urusan dia aja dong. Kalau Abang mau ngambil langkah hukum silakan aja." Hmm. Alvin Lim. "Ya udah Bang, kita akan ngambil langkah hukum soal ini. Kita nggak mau dirugikan dengan konten-konten negatifnya dia. Ya. Seolah-olah pemilik tanah. Dan dalam kasus ini, menurut saya kayak agak sulit tuh Gus untuk bisa perdamaian. Karena kita butuh putusan pengadilan ini juga untuk membuktikan bahwa itu memang bukan tanahnya dia. Termasuk bukan tanah bapaknya. Cari nggak ngerti kok urusan ini. Bapaknya aja kabur. Gitu loh. Ya, ya, Cuma dia memanfaatkan karena ada sertifikat di rumah. Bapaknya aja kabur. Gitu loh Gus. ya, ya, ya. Bapaknya DPO. Dihentikan itu karena meninggal bapaknya. Hmm. Bukan karena nggak cukup, karena bapaknya meninggal. Kok sertifikat harusnya dikasih ke polisi sebagai barang bukti, dibawa-bawalah sama Charlie, Sampai dibalik ke nama. Australia. Iya, menurut cerita dalam laporan kita kan waktu ditanya sertifikatnya di mana, dia bilang di Australia. Kan Oh. bapaknya juga lari ke sana waktu itu Ya, kan, udah ya, ya. meninggal di sana.
Gitu. Jadi kasus yang terjadi pada Charlie itu bukan dia pemilik tanah, dia pelaku, dia bukan korban. Atas sertifikat bodong yang dibawanya dengan memasukkan AJB dari pemilik aslinya Tipitnyo. Dia Tipitnyo ini nggak pernah jual tanahnya gitu. Sampai ahli warisnya tuh nggak pernah dijual tuh tanahnya. Gitu. Ya, ya. Sebenarnya clear banget itu kasusnya ya. Clear. Makanya itu udah diuji, Gus. Di pengadilan udah diuji. Di polisi diuji. Di kejaksaan udah dinyatakan berkas lengkap P21. Udah berapa institusi, Gus? Bukannya kita menggunakan partai coklat kayak gitu. Mempengaruhi enggak gitu, enggak ada. Emang siapa kita gitu kan? Iya, iya. Enggak ada. Karena itu narasi yang gampang sekali untuk membuat framing kan. Iya. Dan selalu kan itu kan ini oligarki. Oligarki Jokowi gitu ya, terus Parcok satu kubu melawan kelompok yang dizolimi. Kan? Iya, mereka bikin narasi-narasi begitu korban-korban yang diperlakukan tidak adil gitu kan. Selalu begitu kan. Iya, gitu. Propaganda itu, narasi-narasi kan memang mereka selalu seperti itu. Cuma yang punya akal sehat aja lah saya kira bisa memilah mana yang saya kira benar atau tidak gitu sih. Oke, terakhir Bib Anas masih ada yang perlu disampaikan nggak terkait dengan kasus ini dan bagaimana Bib Anas melihat persoalannya dalam kanvas yang lebih luas? Ya saya nggak banyak Gus ya. Paling kalau soal masalah kasusnya si Charlie Chandra ini ya pertama bahwa jadi pelajaran saya apa yang bisa kita apresiasi aja kepada pihak kepolisian. Oke. Yang sudah melakukan penangkapan gitu loh. Ya, di tengah konten ada ya banyak yang mendukung juga sih, Gus. Tapi ada juga kan yang membuat konten seolah-olah polisi terlalu berlebihan, enggak. Mereka nggak ngerti. Gitu. Bahwa polisi itu menurut saya terlalu humanis. Kalau mungkin saya jadi komandannya hari Sabtu udah saya tangkap, Gus. Gitu kan. Pas datang itu. Dia kan dalam rangka P21 ada kekhawatiran melarikan diri. Dia pernah lari. Dia pernah kabur, pernah lari. Jadi menurut saya apa yang dilakukan polisi itu dengan memberikan kelonggaran hari Senin baru sampai dikasih kesempatan cari dibikin surat panggilan, ya kan? Untuk panggilan dia masih nggak kooperatif juga. Kalau polisi penangkapan, dia bagi saya ini sudah pas, sudah tepat. Dan kasus Charlie ini nampaknya tidak akan ada mungkin perdamaian menurut saya. Justru kita dengan melihat tabiatnya dia yang bersangkutan, mengingkari perjanjian, pernah melarikan diri dalam kasus ini, sehingga dilakukan pencarian bahkan masuk dalam daftar pencarian orang gitu sebelum ditangkap di rumah temannya. Nah, saya kira ya perlu harus masuk pengadilan, Gus, untuk membuktikan dalam proses pengadilan itu bahwa dia memang benar bukan pemilik tanah, dia itu membawa sertifikat bodong hasil dari permufakatan jahat yang dilakukan oleh Khairil Wijaya, Paul Chandra dan almarhum bapaknya. Memasukkan tanah milik dari Tipitnyo pemilik asli. Gitu. Nah itu kita penting untuk bukti itu. Nah saya kira mungkin sementara itu Gus ya. Mungkin kalau ada obstruction of justice gitu ada kelompok-kelompok yang merintangi penyidikan itu bagi saya polisi udah luar biasa tuh. Padahal kalau saya lihat kan di situ juga ada mantan dan Puspam tuh ya, Samsul Jalan sempat ada di situ juga tuh. Oke. Ngapain? Dia ngaku, nggak tahu juga, mungkin katanya ngaku kuasanya juga gitu loh. Atau mungkin pengacaranya udah bagus lah dia nggak di proses polisi dalam sudah merintangi penyidikan. Itu padahal bisa aja terjadi kan kalau polisi mau. Tapi saya kira udah luar biasa lah apa yang dilakukan oleh penegak hukum kita. Tinggal nanti kita menunggu aja proses penegakan hukum di pengadilan. Ya. Gitu, sidang pengadilan itulah yang akan menjadi terkuak semuanya terkuak gitu semua. Ya. Bukan konten ya. Konten itu kan motifnya hasut tuh. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Bib Mu'anas Ail Aidit atas obrolannya, atas diskusinya tentang soal ini. Dan saya sebenarnya pengen kita ngobrol-ngobrol soal-soal lain juga lah. Boleh, gitu loh. Kapan dah? Ini kan terlalu sibuk sih. Oke. Kita laporin juga kan kita. Kita ngelaporin orang, kita dilaporin juga. Kerjaan juga lagi banyak. Nanti mungkin kalau pas. Tapi untuk Gusal insya Allah dah. Iya dong, sekali-kali lah kita ini kan. Oke, pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.